Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang hinanya warga pribumi Nusantara, pribumi Indonesia yang mengemis-ngemis minta disambungkan kepada turunan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga masih terjadi di tengah polemik nasab yang sudah 3 tahun ini. RA tetap saja angkuh, tetap saja sombong, tetap saja merasa menjadi satu-satunya penguasa pernasaban. Masya Allah. Jadi di kita ini lucu, di Indonesia ini lucu, aneh. Ada sebuah ormas yang menangani masalah penting, mengakui orang itu cucu Nabi Muhammad atau bukan, itu hanya sekelas ormas kecil. Dibanding NU ya jauh sekali masanya atau besarnya ormas itu. Jadi sekelas ormas RA diberi kewenangan yang luar biasa besar, bukan diberi kewenangan ya, karena tidak ada SK dari pemerintah, tidak ada dasar hukum dari pemerintah, hanya mengklaim diri mereka sendiri sebagai satu-satunya ormas yang mempunyai cap, stempel, validasi cucu Nabi atau bukan. Nah, ini anehnya, ini lucunya. Lucunya kenapa? Anehnya kenapa? Ya seharusnya bukan mereka dong. Seharusnya ini dipegang oleh negara. Karena apa? Karena yang akan divalidasi ini seluruh warga negara Republik Indonesia yang ingin diakui sebagai keturunan Nabi. Ini baru absah, ini baru otoritatif, membawahi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa di bawah Kemendagri, catatan sipil dan lain sebagainya. Diberi catatan bahwa ini bernasab, berketurunan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur mana begitu. Jadi orang-orang yang netral inilah yang direkrut oleh kantor catatan sipil bagian nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Wali Songo maupun dari jalur lain. Ini baru benar, ini baru pantas sesuai urgensinya, kepentingannya. Jadi orang-orang netral di Departemen Dalam Negeri yang di catatan sipil inilah yang akan bertugas. Mereka berposisi netral, bukan salah satu klan, bukan salah satu bagian dari ormas. Mereka hanya murni memvalidasi berdasarkan keilmuan yang ada, berdasarkan catatan sejarah yang ada, berdasarkan catatan nasab yang ada. Maka orang-orang yang duduk di Dewan Nasab ini misalnya dibentuk adalah orang-orang yang pakar di bidang pernasaban, di bidang sejarah, di bidang agama, di bidang sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Pokoknya ahli-ahli filologi, ahli DNA ngumpul di situ. Itu baru betul. Dan jika bidang pernasaban ini jadi dibentuk oleh Kemendagri misalnya, alamat Pak Alwi tidak bakal lolos. Tetapi inilah kenyataan yang ada. Pemerintah belum punya sikap, belum punya tindakan, belum punya kebijakan tentang nasab Nabi Muhammad SAW ini, padahal penting, tetapi tetap diserahkan kepada ormas ecek-ecek itu. Ormas yang dibentuk oleh klan sendiri untuk memvalidasi diri sendiri. Sementara orang lain yang mau divalidasi harus memohon-mohon, harus merengek-rengek, bahkan dimarahi, dientengkan, dilecehkan lah begitu. Seperti dalam rekaman video ini. Halo, ya Beb. Oh gitu ya. Kalau enggak kita mau datang siapa yang atas itu. Iya Beb. Kan tahu. Iya. Nah, kalau aturan itu ada, ya berarti
Benar, Haji Nur itu benar. Iya. Kalau Saya tulisan Haji Nur itu. Haji Nur ini memang yang mungkin yang dimaksudkan adalah Kiai Nur Hasan. Karena kita tahu Asror itu adanya di mana catatannya gitu loh. iya. Beres semua ada ono Magelang, ada ono Habib Ali, ada ono lagi. Insya Allah ya, mau cerita anak kepingin tuh dari mana sumbernya gitu loh. Oh, iya. Karena itu kok bangil, Beb. Anak rumah itu kok bangil ambilmu itu, nggak tahu siapa. Yang apa? Nggak tahu nih bangil, oleh itu kok bangil itu. Apa catatan yang bangil, catatan apa sih? Catatan apa? Tak lembar, catatan tak lembar, mari ngono tulisan sebenarnya semuanya. Tapi itu sebagai kemudian orangnya nggak mau ditemui. Iya, iya, iya. Tulisan itu nggak ada kekuatan kalau itu. Iya, akhirnya garis besar ini apa BPKP? Jangan kamu anggap saya dulu kalau tidak ada bukti yang kebenarannya. Kalau ada sekedar yang ngaku-ngaku itu berarti tidak punya bukti. Kalau memang punya bukti pasti Robito akan mengeluarkan. Berarti belum Sayyid. Belum Sayyid. Wah. Iya, iya, iya. Kalau dia mau memaksakan pakai asor tanpa bukti berarti palsu Sayyidnya. Oh iya. Gitu. Iya. Paham tidak Pak itu? Ana paham, iya. Kalau memang dia bisa membuktikan kita akan teliti. Kalau benar kita akan telitikan dengan pasti. Kalau memang tidak berarti kita lakukan belum Sayyid. Nah, kalau dia memaksakan harus tanpa bukti palsu Sayyidnya sudah jelas. Iya. Gitu. Jadi kalau ada bukti konkret bisa dibikinkan di masuknya Robito, Beb ya. Kalau memang kalau sudah terbukti dan memang dia punya dasar ya pasti. Karena itu kita tunggu sekarang mana. Catatan itu catatan baru semuanya, gitu loh. Nah, catatan baru ini asal usulnya yang nyatet ini dari mana? Anda ingin tahu. Iya. Gitu kondisi. Tapi catatan itu kalau diteliti memang betul, walaupun baru tapi benar itu. Nah, benar. Nah, benar karena itu tidak benar jalurnya itu dari Asror itu tidak tercatat, tidak ada. Itu tidak benar, catatannya tidak benar. Nah, kita masih kasih kesempatan, buktikan kalau ini benar. Iya. Nah, kalau memang tidak bisa terbukti, saya bisa katakan palsu. Iya. Nah, kalau dia memaksakan harus itu benar, itu palsu itu lah. Gitu loh. Itulah duka nestapa orang-orang pribumi Indonesia yang ingin diakui sebagai Habib. Tetapi mereka karena ada polemik nasab sekarang menyebutnya Sayyid. Dulu gelar Sayyid itu mereka buang-buang. Mereka tidak pakai, bangga dengan Habib. Ketika Habib dinyatakan tidak nyambung, maka mereka berganti menjadi Sayyid. Ngeyel, membunglonkan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi bagi orang-orang yang ingin diakui sebagai keturunan Nabi, nggak usah lagi datang ke RA. Mereka bukan pemegang otoritas penuh di negara ini. Tidak ada otoritasnya mereka itu. Mereka tidak netral dan tidak semua ahli nasab. Mereka adalah organisasi klan, organisasi khusus Ba'alwi yang akan memvalidasi keluarga Ba'alwi. Begitu. Jadi ini sama sekali tidak punya legitimasi, tidak punya otoritas untuk menentukan seseorang cucu Nabi ataukah bukan. Justru mereka sendirilah yang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang berketurunan kepada Wali Songo tidak usah lagi meminta validasi kepada RA. Itu kebodohan namanya. Silahkan validasi diri sendiri melalui Wali Songo, melalui Naat, melalui Nakobah yang ada, dan masa bodoh dengan RA.
Itulah kira-kira yang harus kita lakukan, dan kita mendorong kepada pemerintah untuk mengambil alih tugas validasi cucu Nabi ini dari RA kepada negara. Karena skop kepentingannya adalah nasional dan berhubungan dengan agama Islam dan nama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu gegabah, terlalu sembrono, dan terlalu teledor jika pemerintah membiarkan ini diurus oleh ormas kecil yang dimiliki oleh klan tertentu. Tentu legitimasinya tidak ada. Dan ini adalah bentuk daripada tidak hadirnya negara, tidak pedulinya negara. Bahkan NU pun tidak peduli. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, dan kita harus terus berjuang supaya ini dilaksanakan. Jadi validasi cucu Nabi itu harus diambil alih oleh negara. Itu yang menjadikan PR bagi kita ke depan. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di pemerintahan sadar dengan hal ini, terutama di Departemen Agama atau Departemen Dalam Negeri, masalah catatan sipil, catatan kependudukan. Di situ akan ada catatan khusus bahwa seseorang ini berdasarkan catatan kependudukannya adalah berketurunan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Mudah-mudahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.